Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada beberapa kabar yang ingin gue bahas ya kali ini dari beberapa sumber. Pertama, Fabrizio Romano ini terkait dengan Mason Greenwood. Ada beberapa kabar ya terkait dengan Mason Greenwood, bagaimana Sir Jim Ratcliffe menyebutkan Sir Jim Ratcliffe akan mereview kembali situasi, kondisi, status dari Mason Greenwood. Ingin melihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi, bukan hanya dari hype, tapi akan melakukan ya semacam kayak pemeriksaan ya, dan akan diputuskan seperti apa situasi dari Mason Greenwood yang sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu Manchester United bahkan secara resmi mengatakan memutus hubungan kerja dengan Mason Greenwood, tapi tetap memberikan support ke karir sepak bola pemain ini. Dipinjamkanlah ke Getafe, tampil lumayan di Getafe, dikaitkan juga dengan beberapa klub. Pendapat gue tetap sama, bahkan prediksi gue tetap sama. Gue memprediksi Mason Greenwood akan selesai di Manchester United, bahkan sudah selesai di Manchester United. Manchester United akan berusaha untuk mencari income, pemasukan dari Mason Greenwood, di mana pemasukan ini juga penting bagi kegiatan Manchester United di musim panas nanti. Ada banyak pendapat dari Sobat Football United, fans Manchester United ya, yang ingin mengkeep Mason Greenwood, mengembalikan lagi. Ada juga yang sudah lupakan saja Mason Greenwood. Gue berusaha untuk melihat ya dari sudut pandang yang lain, yaitu Manchester United butuh income. Dan Mason Greenwood tentu saja beserta dengan Jadon Sancho, ini dua pemain yang punya peluang untuk menghasilkan income yang tinggi bagi Manchester United. Income ini penting untuk perombakan skuad. Ineos datang, Ineos pastinya juga dengan struktur manajemen yang baru, CEO yang baru, sporting director yang baru, tim rekrutmen yang baru, ingin segera memberikan impact di atas lapangan, dan impact tersebut apalagi kalau bukan dengan mendatangkan pemain-pemain yang sesuai dengan filosofi sepak bola yang akan dibangun nanti di Manchester United dengan Ineos di dalamnya. Gua menilai Mason Greenwood punya peluang besar akan dalam tanda kutip diuangkan ya oleh Manchester United dengan cara dijual. Dan Fabrizio Romano juga mengatakan hal demikian di salah satu channel YouTube. Dia mengatakan kalau feeling yang ada di Manchester United secara internal kalau mereka akan menjual Mason Greenwood. Nah, ya ini berarti sama dengan apa yang gue katakan, dan gue tidak heran ya kalau memang ini yang akan jadi kenyataan. Walaupun siapa tadi, Sir Jim Ratcliffe menyebutkan ya dia juga akan mereview dulu keadaan seperti apa di Manchester United, pemeriksaan lagi dengan Mason Greenwood. Tapi menurut gue pemeriksaan itu mungkin lebih ke hal yang lebih menyeluruh ya, berapa harganya dan lain-lain. Penampilan bagus Mason Greenwood di Getafe tentu saja akan menarik perhatian dari klub-klub besar La Liga, di mana klub-klub besar La Liga ya uangnya juga banyak ya, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona. Ketika mereka nanti akan menawar Mason Greenwood, harga juga pastinya akan, dan gue harapkan ya akan tinggi. Nah, terkait dengan kegiatan di bursa transfer, ini ada kabar juga dari MUFC MPB, diambil dari salah satu akun jurnalis, bahwa Manchester United ini akan memiliki 3 prioritas posisi di musim panas nanti. Seorang striker, 1 bek kanan, dan juga 1 center back berkaki kanan di musim panas. Nah, ini menarik. Striker jelas. Striker tidak bisa hanya Rasmus Højlund. Anthony Martial bye-bye, selesai. Dan hanya Rasmus Højlund sekarang cedera ya. Ini menunjukkan memang dia ada potensi, dia pemain bagus, tapi tidak bisa digeber. Dan jangan digeber. Musim ini sudah terlalu sering ya dimainkan dengan intensitas yang sangat tinggi, agresivitas juga sangat tinggi, fisiknya nih yang berbahaya karena belum jadi betul. Ini yang gue khawatirkan. Manchester United butuh striker baru, 2 kategori. Apakah pemain muda juga sama kayak Rasmus Højlund nanti akan bersaing ya di Carrington, dan untuk memperebutkan tempat utama di Manchester United juga akan ada persaingan kompetisi yang sehat, diharapkan demikian. Atau pemain yang lebih senior dari Rasmus Højlund, dengan harapan ya sebagai backup, mungkin juga sebagai mentor, dan juga penambah kualitas di situasi-situasi tertentu. Menurut gue ini bisa diambil 2 kategori ini. Tinggal mana yang dieksekusi. Kalau dua-duanya menurut gue berat ya, karena situasi finansial dari Manchester United, sehingga salah satu ini menarik untuk dinanti pergerakannya di musim panas. Lalu center back berkaki kanan ya, Jean-Claude Todibo selalu dikaitkan dengan Manchester United. Gua nggak heran kalau nanti betulan datang.
Karena nampaknya pemain ini yang musim panas kemarin dikabarkan sangat dekat ke Manchester United, bisa jadi akan berulang lagi di musim panas nanti. Ineos, Nice, Manchester United, mungkin segitiga ini akan lebih mempermulus datangnya Jean-Claire Todibo. Walaupun juga ada nama-nama lain ya yang disebutkan di beberapa media, rata-rata memang back tengah berkaki kanan. Tapi artinya apa? Artinya Manchester United akan melepas salah satu atau salah dua center back yang ada saat ini. Ada Johnny Evans tentu saja yang kontraknya akan berakhir musim panas nanti. Lalu ada Ravel Varane juga yang dikait-kaitkan dengan Saudi Arabia, bisa jadi akan lepas. Menurut gue tidak mungkin lebih dari itu, karena kalau lebih maka terlalu drastis perubahan yang terjadi di Manchester United. Menurut gue akan bertahap. Paling tidak selama 2 jendela musim transfer, musim panas tahun ini dan musim panas tahun depan. Dan musim panas tahun ini menurut gue maksimal ya, secara ringan amatiran mungkin hanya akan 2 center back Manchester United yang akan cabut, dengan kemungkinan terbesar ya Johnny Evans dengan seorang Ravel Varane. Gue melihat seperti itu, walaupun nama-nama lain seperti Harry Maguire juga tentu saja punya peluang, Victor Lindelof pun juga demikian. Yang paling aman menurut gue ya siapa lagi kalau bukan Lisandro Martinez. Dan nama lain juga atau posisi lain yang tadi disebutkan adalah bek kanan. Wow, bek kanan. Seperti kita ketahui saat ini ada Diogo Dalot dan Aaron Wan-Bissaka, tapi kalau disebut ini akan dilepas akan mendatangkan posisi baru, maka akan ada yang dilepas. Dan gue menilai siapa lagi kalau bukan Aaron Wan-Bissaka yang memang gue ingat 2 tahun lalu dia sempat goyah posisinya, terutama sekitar World Cup ya. Kesempatan lebih banyak diberikan kepada Diogo Dalot. Erik ten Hag mengatakan pada saat itu memang ya Aaron Wan-Bissaka situasi fisiknya tidak siap, cedera, sehingga memang lebih banyak dimainkan seorang Diogo Dalot. Tapi ketika Diogo Dalot cedera di paruh kedua musim, gue ingat bener Aaron Wan-Bissaka tampil maksimal. Saat ini dia sama situasinya, berjuang kembali, situasi fisiknya sering cedera. Dan ini tidak bagus. Manchester United praktis hanya memiliki 1 bek kanan yang siap. Dan kebetulan memang penampilannya sedang bagus, Diogo Dalot. Tapi ini tidak sustain, sehingga ya wajar sih kalau memang Manchester United berusaha untuk mencari ganti dari Aaron Wan-Bissaka. Cuman sebelum mencari ganti ya mereka harus melepas dulu. Harus mencari siapa yang ingin membeli Aaron Wan-Bissaka yang kalau tidak salah didatangkan sekitar 2 musim lalu, 3-4 musim yang lalu ya, gue lupa pastinya, dengan harga yang cukup tinggi sekitar 50 jutaan ya kan dari Crystal Palace. Ini juga penting untuk dicari karena kalau Manchester United punya 3 back kanan sama-sama sih menurut gue peluangnya sangat kecil sekali dengan situasi seperti itu. Artinya yang peluang kecil adalah peluang Manchester United punya 3 back kanan dengan waktu yang bersamaan. Feeling gue sih akan ada 2, paling tidak 2 di back kanan dan 2 di back kiri secara ringan amatiran. Dan kabar terakhir yang disebutkan yaitu adalah bahkan Casemiro juga menjadi tanda tanya lagi. Pemain ini di musim keduanya sangat berjuang ya untuk bisa mencari permainan yang bagus, penampilan yang bagus. Musim lalu dia menjadi pemain pilar. Gue sering katakan dan akan gue ulangi, menurut gue pilar kerangka permainan Manchester United di atas lapangan tuh ada pada Bruno Fernandes dan juga Casemiro, dan itu masih dengan saat ini. Cuman ketika Casemiro tidak bisa tampil bagus, maka ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak stabil dari sisi permainan di atas lapangan. Salah satu solusinya, ada 2 paling tidak, solusinya adalah memperbaiki penampilan dari Casemiro, atau nomor 2 ya mencari ganti pemain yang bisa mengisi posisi Casemiro. Hanya saja fakta bahwa Casemiro kontraknya masih, gue lupa kalau nggak salah sekitar sampai tahun 2026 atau bahkan lebih ya. Dan bagaimana transfer dia juga cukup tinggi, 70 juta akan didatangkan dari Real Madrid, belum lagi gaji. Ini juga menurut gue buah dari kinerja manajemen Glazer yang mempersulit situasi masa depan Manchester United nih. Salah satunya dengan Casemiro ini. Sehingga kalau memang Casemiro akan dilepas ya harus dicari solusi yang tepat. Dan salah satu solusi yang tepat itu adalah yang mengharapkan Saudi Arabia sih menurut gue ya. Klub-klub di Saudi yang memang kabarnya punya kekuatan finansial ya kan. Bisa jadi memang kalau memang betul mereka serius ingin mendatangkan Casemiro, musim panas nanti besar kemungkinan akan selesai di Manchester United, dan ini berarti Manchester United punya peluang untuk mendatangkan gelandang tengah yang baru. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.